Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Verina selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Prosa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis dari kritik sosial dalam cerpen Sandal karya Nuriana Asmaudi SA melalui pendekatan sosiologi sastra. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Rati Septariani dengan NPM 129 dari kelas 3C. Next. Di awal terdapat latar belakang cerpen Sandal karya Nuriana Asmaudi SA yang merupakan contoh karya sastra yang menyampaikan kritik sosial. Nah, cerpen ini mengangkat permasalahan tokoh utama yang dipengaruhi oleh faktor luar maupun dalam, sehingga relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Sosiologi sastra menghubungkan sastra dengan realitas sosial yang mengubah masyarakat, seperti hubungan keluarga, lingkungan, dan politik. Selain itu, melalui kritik sosial dalam cerpen ini menggambarkan isu-isu terkait hubungan sosial, ekonomi, dan budaya. Oke, selanjutnya subjek dan objek pada penelitian ini yaitu subjek dalam penelitian berupa cerpen dari basabasi.co yang terbit pada tanggal 20 November tahun 2020 karya Nuriana Asmaudi SA. Lalu objek pada penelitian ini berfokus pada pendeskripsian terhadap unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerpen serta menganalisis kritik sosial yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Lalu terdapat sinopsis pada cerpen Sandal, yaitu menceritakan tentang seorang lelaki bertopi merah yang kehilangan sandalnya di masjid dan menemukan bahwa sandalnya hampir dicuri oleh seorang pemuda lalu tertangkap oleh penjaga masjid. Meskipun awalnya ia ingin memaafkan pencuri tersebut, tetapi penjaga masjid bersikeras membawa kasus ini ke polisi demi keamanan. Kemudian kasus berlanjut ke pengadilan yang menguras waktu, tenaga, dan biaya lelaki itu. Ia mulai menyesali keputusan tersebut, terutama setelah mengetahui kesulitan ekonomi dari keluarga pencuri. Setelah sidang yang panjang, sandal itu akhirnya dikembalikan. Namun lelaki tersebut memilih untuk memberikan sandal itu kepada tukang beca langganannya. Next. Lalu terdapat unsur-unsur intrinsik dalam cerpen Sandal karya Nuriana Asmaudi SA. Yang pertama yaitu tema. Tema dalam cerpen ini adalah tentang perjuangan dalam menegakkan keadilan demi kepentingan bersama. Cerpen ini juga menekankan bahwa menuntut keadilan membutuhkan sikap tegas dan keberanian untuk menciptakan ketertiban dan mencegah terjadinya kejahatan lagi di masyarakat. Next. Yang kedua, terdapat plot. Plot dalam cerpen ini menggunakan alur campuran, di mana cerita dimulai dengan tahap akhir saat tokoh utama memberikan sandalnya kepada tukang beca, lalu konflik muncul ketika sandalnya hampir dicuri di masjid, yang memicu perasaan bingung antara memaafkan atau melaporkan pelaku. Nah, sorot balik juga terlihat pada saat mengungkap pengalamannya yang ikhlas saat kehilangan sandal di masa lalu. Namun, proses hukum yang panjang membuatnya menyesal, hingga akhirnya ia pulang dengan lelah dan membawa pelajaran tentang konsekuensi keadilan. Next. Yang ketiga, terdapat tokoh dan penokohan. Dalam cerpen ini terdapat 7 tokoh. Yang pertama yaitu lelaki bertopi merah yang merupakan tokoh utama yang digambarkan sebagai seorang perantau yang terjebak antara rasa kasihan atau kewajiban untuk menegakkan hukum. Lalu yang kedua, terdapat tokoh penjaga masjid yang merupakan tokoh yang memiliki sikap tegas dalam menjaga keamanan masjid dan mendorong lelaki bertopi merah untuk melaporkan pencurian. Selanjutnya terdapat tokoh pencuri sandal yang merupakan seseorang yang terpaksa mencuri karena kesulitan ekonomi. Lalu tokoh polisi yang merupakan tokoh yang berusaha menyelesaikan kasus dengan opsi damai. Lalu terdapat tokoh hakim sebagai tokoh yang membantu mempercepat proses persidangan. Lalu terdapat tokoh keluarga pencuri yang digambarkan sebagai tokoh yang penuh penyesalan atas tindakan anggota keluarganya. Dan yang terakhir, terdapat tokoh tukang beca sebagai tokoh yang menunjukkan kebaikan dengan membantu lelaki bertopi merah. Lalu yang keempat terdapat latar. Dalam cerita ini terdapat 3 latar. Yang pertama yaitu latar tempat, di mana peristiwa dimulai di masjid yang menjadi tempat kehilangan sandal selama sholat Jumat.
Kemudian kejadian berlanjut ke kantor polisi, di mana pencuri ditangkap dan diproses melalui hukum. Lalu kemudian pada latar tempat berikutnya berada di pengadilan, di mana proses sidang berlangsung rumit dan panjang. Dan pada akhir cerita berakhir di rumah tokoh utama setelah melalui perjalanan yang melelahkan. Lalu yang kedua, latar waktu. Cerpen ini mencakup waktu sholat Jumat dan Maghrib. Dan yang ketiga, latar sosial budaya yang menggambarkan kesulitan ekonomi yang dialami oleh pencuri yang memicu tindakan kriminal dan beban hukum yang merugikan masyarakat kecil, serta peran sosial penjaga masjid yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan tempat ibadah. Next. Yang kelima, sudut pandang. Pada sudut pandang cerpen ini menggunakan sudut pandang persona ketiga, yaitu serba tahu, di mana narator berada di luar cerita yang menggambarkan tokoh-tokoh dengan kata ganti dia. Misalnya pada cerpen ini penggunaan kata dia dan sebutan lelaki bertopi merah. Next. Yang keenam, terdapat unsur bahasa, yaitu terdapat 3 majas pada cerpen ini, yaitu yang pertama majas personifikasi yang tampak ketika hujan dan angin yang digambarkan seolah-olah bisa bertindak seperti manusia. Lalu yang kedua ada majas hiperbola yang digunakan untuk menggambarkan perasaan tokoh yang merasa uangnya yang dibawanya sangat banyak namun habis dalam sekejap. Lalu yang ketiga ada majas metafora yang terlihat pada ungkapan badan letih dan pikiran penat. Next. Yang ketujuh yaitu adalah moral. Moral yang terkandung dalam cerpen Sandal karya Nuriana Asmodi SA adalah pentingnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, terutama dalam menghadapi masalah kecil. Cerpen ini mengajarkan untuk lebih bijaksana, memikirkan dampak jangka panjang sebelum mengambil tindakan, dan lebih baik mengikhlaskan masalah kecil agar terhindar dari masalah yang lebih besar. Next. Nah, selain itu terdapat unsur ekstrinsik dalam cerpen Sandal karya Nuriana Asmodi SA, yaitu yang pertama, kritik sosial terhadap keadilan. Keadilan yang ingin diperjuangkan dalam cerpen ini dinilai tidak sesuai untuk kasus kecil seperti pencurian sandal. Proses hukum yang panjang, mahal, dan melelahkan seringkali tidak memberikan solusi bagi korban maupun pelaku. Lalu yang kedua, terdapat kritik sosial terhadap pencurian. Pencurian yang digambarkan sebagai dampak dari keterbatasan ekonomi sehingga melakukan tindakan kriminal kecil. Cerpen ini juga menyoroti bagaimana masyarakat seringkali menghakimi pelaku tanpa memahami akar permasalahan sosial. Lalu yang ketiga, terdapat kritik sosial terhadap tekanan sosial, di mana tekanan dari masyarakat yang dapat memengaruhi keputusan seseorang yang bertentangan dengan keinginannya. Hal ini menunjukkan bagaimana norma sosial dapat menjadi beban bagi seseorang dalam menentukan tindakannya. Lalu yang keempat, kritik sosial terhadap sistem hukum, di mana sistem hukum ini dikritik karena terlalu formal dan kaku dengan prosedur yang justru membebani korban. Proses hukum yang menghabiskan biaya dan waktu jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai kerugian. Lalu yang terakhir terdapat kesimpulan. Cerpen Sandal karya Nuriana Asmodi SA mengkritik berbagai aspek sosial melalui kisah seorang laki bertopi merah yang terlibat dalam kasus pencurian sandal di masjid. Cerpen ini menggambarkan tema keadilan dengan plot campuran dan menggunakan sudut pandang persona ketiga serba tahu, serta bahasa yang kaya dengan majas, personifikasi, hiperbola, dan metafora. Kritik sosial yang diungkapkan meliputi ketidakadilan dalam sistem hukum yang terlalu panjang dan membebani korban, pencurian yang dipicu oleh keterbatasan ekonomi yang tidak dipahami oleh masyarakat, tekanan sosial yang dapat mempengaruhi keputusan individu, serta sistem hukum yang kaku dan formal yang dapat lebih memperumit daripada menyelesaikan masalah kecil. Hal ini menunjukkan ketidakefektifan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang seharusnya bisa diselesaikan lebih sederhana. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.